Tuhanmu lah yang menciptakan, maka Tuhanmu lah yang memilih. Allah menciptakan malaikat, entah berapa banyak jumlah malaikat, sampai ketika Rasul SAW bertanya kepada Jibril tentang ada malaikat atau jumlah malaikat. Jibril saja tidak tahu. Jibril saja tidak tahu, padahal Jibril adalah ketuanya malaikat. Ketika Rasul SAW saat itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berapa jumlah malaikat?" Rasulullah, "Aku nggak tahu. Tapi kata Nabi, ada malaikat yang tugasnya menjadi mata-mata." Rasulullah tidak tahu jumlahnya, tapi ada satu malaikat yang tugasnya adalah menjadi mata-mata. Mata-mata siapa? Mata-mata bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi ketika kita ini duduk di majelis ilmu, satu malaikat ini melihat kita, kemudian malaikat ini menyampaikan kepada para malaikat yang lainnya. Seperti kalau digambarkan ada sebuah atau sepiring gula. Gula ini dilihat oleh seekor semut. Kira-kira semut yang melihat gula ini menyampaikan ke semut yang lain? Sampaikan. Sehingga beberapa saat kemudian datang semut berbondong-bondong menuju gula. Jadi persis kalau diperumpamakan kita ini seperti gula. Ya, kita ini seperti gula. Ketika satu malaikat melihat kita, malaikat yang lain akan berdatangan, maka malaikat itu pun kumpul melihat daripada kita duduk di tempat ini, bahkan menaungi kita dengan sayapnya. Ya, dan Allah perintahkan kepada para malaikat, tulis nama-nama orang yang ada di sana. Ditulis Fulan bin Fulan, lengkap dengan nama-nama orang tuanya. Saya menulis, Allah perintahkan setelah ditulis nama-namanya, alihum bi abwabil jannah, tempel nama-nama itu di pintu surga. Masya Allah. Jadi ini adalah satu keistimewaan majelis ilmu. Nah, kita kembali kepada ayat tadi, Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah ciptakan malaikat entah berapa banyak jumlahnya, tapi Allah pilih banyak malaikat. Hanya ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ya, dari malaikat siapa? Di banyak anak-anak di sini ada Jibril, Mikail, terus Jibril, Mikail, Israel. Ini yang jawab yang anak-anak mana nih? Oh, Masya Allah. Kayaknya pakai masker gitu, jadi agak susah. Ya, 10 malaikat itu yang wajib kita imani. Loh, kenapa kok Allah cuma pilih 10? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, cuma Allah yang menciptakan, maka terserah Allah yang memilih. Itu malaikat. Kemudian Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Ya, di antaranya 243.000 nabi dan di antaranya 300 rasul. Tapi ternyata dari sekian ribu nabi dan rasul itu, Allah hanya memilih 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terserah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Lalu Allah menciptakan di antara 25 nabi yang wajib kita imani, ada 5 yang Allah tarik sebagai nabi ulul azmi. Ya, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 5. Kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya terserah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang pilih. Termasuk Allah menciptakan bulan. Dalam satu tahun ada berapa? 12. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, terus. Tapi hanya ada satu bulan yang istimewa, yaitu yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan, Allah yang memilih. Allah menciptakan hari dalam satu pekan ada 7 dari Sabtu, Ahad, Itsnin.
khilafah terus sampai hari Jumat, dan Allah pilih satu hari yang sangat istimewa yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, atau tuannya dari para hari, yaitu hari Jumat. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Termasuk ada waktu yang Allah pilih. Masya Allah, ada waktu yang Allah pilih. Bahkan waktu ini dikatakan waktu yang sangat mahal sekali harganya. Makanya dalam hadis Rasul SAW dikatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat fajar saja itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Karena Allah yang menciptakan waktu fajar, maka terserah Allah. Allah yang memilih waktu fajar itu menjadi waktu yang sangat mahal. Bahkan siapapun yang sholat di dalamnya 2 rakaat ringan amalnya, tapi ternyata nilainya sangat luar biasa. Kalau kita melihat ada orang kaya, ada orang memiliki dunia, bahkan perusahaannya di mana-mana, bisnisnya di mana-mana, maka tidak jauh lebih hebat daripada orang yang istiqamah dalam sholat fajar, ya 2 rakaat setiap hari. Nah, ini adalah keistimewaan waktu fajar. Jadi antaranya. Nah, pertanyaannya sekarang, Masya Allah, apa yang membuat waktu fajar ini menjadi waktu yang sangat istimewa? Karena tema kita ini adalah kemuliaan waktu fajar, maka kita akan berbicara seputar kemuliaan atau keistimewaan waktu fajar. Ya, waktu fajar, waktu subuh itu sama. Ya, hanya kalau fajar itu ya lebih kita kenal sebelum sholat subuh, namanya sholat fajar. Jadi kalau berbicara tentang masalah fajar tidak lepas daripada subuh, ya, karena ini adalah satu yang berdampingan seperti kolonan dua sejoli. Ya, yang kedua yang semua dalam hati Allah. Apa di antara rahasia-rahasia kemuliaan waktu fajar? Yang pertama, waktu ini, Masya Allah, Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat ada satu surah yang surah ini sangat istimewa sekali. Surah ini kalau kita tadabbur isinya, Masya Allah, ini berbicara sangat luas sekali tentang surga, neraka, tentang bagaimana siapa-siapa penghuni surga, penghuni neraka. Bahkan bagaimana ketika ada satu permasalahan di dunia ini, di alam semesta ini, bagaimana solusinya? Ya, ini semua disampaikan dalam satu surah. Dan surah ini bahkan Allah kasih namanya adalah Al-Fajr. Ya, wal fajr wal layali ashr dan seterusnya. Nah, ini adalah surah yang sangat luar biasa. Tapi memang surah ini, ya, khusus untuk Al-Fajr ini memang berbicara satu waktu yang khusus. Karena di sini menggunakan alif lam. Ya, kita kenal dalam kaidah bahasa Arab ada namanya alif lam ma'rifah, ismul ma'rifah. Jadi ketika disebutkan wal fajri, itu waktu fajar yang mana dalam 1 tahun hanya 1 kali terjadi. Waktu ketika dikatakan waktu sebelum subuhnya Idul Adha. Waktu fajar yang dimaksud dalam surah ini adalah wal fajr, ini adalah waktu di mana waktu ini subuh sebelum subuhnya daripada waktu Idul Adha, wal fajr. Ya, tapi ya alhamdulillah, walaupun ayat ini yang menggambarkan sumpahnya Allah di waktu subuh yang satu itu, tapi waktu fajar ini memiliki keistimewaan luar biasa. Kenapa? Karena Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Dan kita tahu dalam kaidah bahasa Arab ada wawu qasam, ada wawu ataf namanya. Wawu qasam itu wawu yang dijadikan sumpah. Biasanya ini di awal kata. Ya, seperti wadduha, kemudian walaili, ya wallahi, itu adalah wawu qasam. Nah, ketika di tengah maka itu seperti kata sambung, wawu ataf namanya. Nah, suratul Fajr ini Allah buka dengan wawu qasam. Artinya apa? Kalimat sumpah. Ketika
makhluk Allah dijadikan sumpah, maka Allah ingin menyampaikan kepada kita, tolong beri perhatian besar kepada makhluk ini. Ya, apapun makhluknya yang Allah jadikan sumpah, maka ini perlu perhatian besar. Karena yang boleh sumpah dengan makhluk itu hanya Allah. Yang boleh bersumpah atas semua makhluknya hanya Allah. Kita nggak boleh. Ya, kita sumpah itu ya wallahi, billahi atau tallahi, semuanya atas nama Allah. Tapi ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ya boleh, karena Allah yang menciptakan. Tapi bukan hanya sekedar boleh, tapi yang harus kita pahami adalah ada rahasia besar. Ada apa ya? Kenapa Allah jadikan yang namanya Al-Fajr ini sebagai sumpah? Bahkan bukan hanya waktu fajar sebetulnya. Kalau kita cek di dalam Al-Quran, ada wal asr, ada wasubhi idza tanafas, ada wal fajri, kemudian ada wan nahar, ada apalagi wad duha. Semua waktu Allah jadikan sumpah, dari waktu fajar, subuh, kemudian siang harinya, kemudian malam harinya, bahkan waktu duha itu Allah jadikan sumpah. Artinya begini, singkat, mampir mumpung masalah waktu. Artinya waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah hidup terdiri dari waktu ke waktu. Innama antal ayyam. Ya, kalian itu kata Nabi, kalian itu adalah terdiri dari susunan hari demi hari. Ya, bahkan ketika terlewat satu hari, maka terlewat juga umur kalian. Itulah kata Rasulullah. Jadi kita ini kan bisa satu minggu karena kita ada hari Sabtu tadi sampai ketemu hari Sabtu, baru kita satu hari, satu pekan. Bisa satu bulan karena ada susunan 30 hari. Dan hari itu terdiri dari waktu 24 jam. Makanya kita itu gak bisa lepas Pak daripada waktu. Makanya Allah peringatkan dalam Quran, hati-hati ya. Sampai ada perkataan mengatakan al-waktu kasyayf. Al-waktu kasyayf, waktu itu seperti apa? Pedang. Fa'inam taqta'u qata'akan. Kalau Anda tidak pandai untuk mempergunakan waktu Anda, maka waktu itu akan memotong seperti pedang. Kita yang terpotong. Makanya kita tidak sadar, dulu masih muda, tiba-tiba sekarang udah tua ya. Kok tiba-tiba sekarang anak saya udah gede ya? Ya apalagi nggak pernah keluar rumah sekarang berapa bulan itu nanti anak ngomong sudah tua saya cepat. Ya itulah waktu, betapa cepatnya waktu. Makanya Allah peringatkan, ya hati-hati. Wal asr. Bahkan ada satu surah juga khusus yang isinya adalah apa? Tentang kerugian manusia. Wal asr. Dan ini unik, surah Al-Asr ini kalau kita cek, kita gali surah ini, satu-satunya sumpah tentang masalah waktu yang mana setelah sumpah itu isinya adalah kerugian, kecelakaan, keburukan. Biasanya kalau kita lihat di apa sumpahnya Allah dengan waktu yang lain itu tidak ada kerugiannya. Contoh wal fajr, setelahnya apa? Walayalin ashr. Kemudian wadduha wal laili idza saja, wasubhi idza tanafas, wan nahari idza tajalla. Biasanya itu menjelaskan maksud daripada sumpah ini apa ya? Menjelaskan oleh Allah. Tapi tiba-tiba dalam suratul Asr, ya Allah tidak menjelaskan wal asr apa lanjutannya, tapi Allah sampaikan kemudian wal asr innal insana lafi khusr. Nah ini unik. Kenapa? Karena ternyata yang namanya waktu, itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu itu gak bisa diulang, ada sudah. Bahkan yang paling jauh itu adalah masa lalu, sedetik saja itu jauh, karena kita tidak bisa kembali ke sana. Makanya ada kaidah mengatakan kullu ma huwa adun fa huwa qarib. Sesuatu yang datangnya kepastian itu dekat, tapi yang sudah terlewatkan itu jauh. Jadi yang pasti itu dekat, makanya kematian itu adalah dekat. Kenapa? Kepastian. Makanya kiamat itu dekat. Kenapa? Karena kepastian. Jadi kalau sesuatu yang sudah pasti itu dekat, sesuatu yang sudah terlewatkan, walau satu detik ke belakang itu jauhnya luar biasa. Dan itu waktu. Ya itulah waktu. Makanya suratul Fajr ini, ya kenapa dikatakan
luar biasa karena surah ini surah yang diawali dari wawul qasam dan Allah ingin kita memberikan perhatian kepada waktu fajar. Ya, kata Allah seolah gini, manusia yang beriman, kata Allah, orang yang beriman, perhatikan tuh waktu fajar. Waktu fajar aku jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Nah, maka kata Allah, jangan main-main dengan waktu fajar. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan waktu fajar, ya waktu fajar ini adalah diantaranya Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua, ini juga menarik. Waktu fajar ini, kalau ayatnya dibuka dengan kalimat wal fajr dan seterusnya, ujung daripada surah ini, kalau kita lihat ujungnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang ingin saya garis bawahi adalah kata-kata wadkhuli jannati. Apa artinya? Masuklah ke dalam surga kepada Allah. Masuk ke dalam surga. Jadi surah Al-Fajr ini, ya kalau dalam ilmu tafsir itu ada namanya ilmu munasabah. Munasabah itu nyambung, munasib. Jadi Quran itu ternyata kalau kita teliti, masya Allah, antara ayat dengan ayat itu ada nyambungnya. Makanya Quran itu mukjizat luar biasa. Ya, dari sisi bahasa saja Quran itu kalau kita lihat tidak ada syair yang mampu menandingi bahasa Quran. Coba kalau kita renungkan, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal layli idza as wa subhi idza tanafas as. Itu kan mukjizat luar biasa. Kalau bukan Allah yang membuat Al-Quran, mustahil. Kalau bukan kalam Allah, mustahil. Makanya termasuk setiap ayat dengan ayat itu kadang-kadang munasib, nyambung. Pembukaannya ini, ujungnya ini. Ya, lihat surah, saya kasih contoh, surah At-Takatsur itu dibuka dengan Alhaakumut Takatsur. Ya kan? Orang yang apa? Bermegah-megah tentang masalah dunia, cinta kepada dunia. Maka jadi ujungnya Allah ingatkan. Apa ujung At-Takatsur? Tsumalatus aluna yaumin. Ya, silakan bermegah-megah. Tapi ingat, semua yang Allah berikan kepada kita akan Allah pertanyakan. Semua nikmat itu dihisab. Nah, termasuk surah Al-Fajr ini dibuka dengan kalimat wal fajr. Tiba-tiba ujungnya wadkhuli jannah. Jadi maksudnya para ulama mengatakan sangat erat kaitannya antara ahli surga dengan orang-orang yang menghargai waktu fajar. Sangat erat kaitannya. Makanya ya dikatakan apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, man shalla burdai, man shalla burdai dakhala jannah. Siapa yang sholat atau menjaga dua sholat ini maka masuk surga. Ya, sholat burdai itu dikatakan adalah asar dan subuh. Itu sholat burdai. Ya, siapa yang bisa menjaga dua sholat ini masuk surga. Ya, artinya nggak cuma sholat dua rakaat, dua waktu ini ya. Jadi nanti jangan sampai mengatakan berarti sholatnya asar subuh saja, maghrib isya nggak usah. Ini juga keliru. Ya, artinya apa? Artinya setelah kita istiqomah dalam sholat lima waktu itu, yang bisa menjaga dua sholat ini, masya Allah, ini kata Rasulullah jaminannya dalam surga. Mungkin kita bertanya, kenapa ya kok dua sholat ini menjadi waktu yang istimewa? Ya, ada dalam hadis lain dikatakan, ya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, inna afdal sholatin alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya yang paling berat sholatnya bagi orang-orang munafik adalah sholat fajar dan sholat isya. Jadi maksud saya begini, sholat fajar itu selalu Allah tempelkan di mana? Dengan asar pun dipasangkan, dengan waktu isya juga dipasangkan. Inilah keistimewaan daripada sholat fajar. Maka salah satu ciri orang-orang munafik, tanda
Quran dikatakan tidak kamu yang sholat di kamu usaha. Kalau dia sholat, ya dia malas sholat, bermalas-malasan. Berat. Ya, ciri kita ingin tahu diri kita munafik atau tidak, jangan vonis orang lain. Cukup kita lihat sholat kita ini, sholat subuhnya seperti apa, sholat isyanya seperti apa. Ya, maka dilanjutkan hadis yang mengatakan walau ya'lamuna fihima la atau huma walau haqqan. Kalau manusia tahu keutamaan dari dua sholat ini, sholat subuh dan sholat isya, maka dia akan datang walaupun dengan merangkak. Ya, maksudnya merangkak itu bukan berarti kita itu, maksudnya karena saking banyaknya manusia berbondong-bondong untuk menuju ke masjid, kalau kau keutamaan ini, ya sampai kita itu rela untuk apa? Untuk berdesak-desakan, berangkat. Ya, ini dikatakan. Ya, makanya, masya Allah, kenapa dikatakan sholat burdain ini adalah sholat yang istimewa karena jaminannya surga. Kemudian apalagi tadi, karena ciri orang-orang munafik ternyata dia bermalas-malasan dalam sholat isya maupun sholat fajar atau sholat subuh. Nah kemudian ada juga kata-katanya diawali dari wa ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ini ujungnya kita lagi bahas munasib, sambungnya ayat atau menyambungnya antara ayat pembukaan dalam Quran dengan ayat penutupnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang artinya apa? Kalau ingin hidup tenang, ingin tenang hati kita Bapak Ibu, gak usah repot-repot datang ke paranormal, gak usah repot-repot datang kemana, misalnya jalan-jalan kemana dan kemana. Cukup kita istiqomah dalam sholat subuh berjamaah di masjid, ya, dengan sholat fajar, pastinya hati kita akan tenang. Ini dari yang Quran mengatakan, Allah memberikan gambaran, Allah buka dengan sumpahnya wal fajar, demi waktu fajar. Tiba-tiba Allah tutup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu ketika jiwa ini dia ridho. Ya, orang yang jiwanya tenang dia itu ridho bi qadaillah. Raditu billah rabba wa bil islam dinan wa muhammadin nabi wa rasul. Itu jiwa tenang. Jadi mau covid, mau enggak covid, ya tenang saja karena dia tahu rezeki itu yang mengatur adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah inilah orang yang jiwanya tenang. Dia enggak pernah gelisah. Kenapa? Karena istiqomah dalam sholat fajar. Jadi kalau mau tenang, enggak mau gelisah, enggak mau galau, coba cek sholat subuh kita, sholat fajar kita seperti apa. Orang yang ke masjid subuhnya istiqomah, Allah kasih ketenangan dalam kehidupannya. Pasti Allah kasih ketenangan. Bukan sholat subuh ini sholat yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan kita sering mendengar, ya kalau yang ditakuti orang-orang kafir itu adalah ketika umat muslim sholat subuhnya ini sudah seperti sholat Jumat, sudah sebanyak sholat Jumat. Itu kekhawatiran, itu membuat mereka gelisah, mereka galau. Makanya Quran itu selalu menyebut kata-kata sedih dengan kalimat negatif. Selalu kata-kata sedih itu, kata Allah, jangan sedih, jangan sedih. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian orang-orang yang istiqamah dikatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Selalu sedih itu enggak boleh. Islam itu enggak boleh sedih. Allah ingin kita itu bahagia. Ya, kalaupun sedih karena maksiat itu boleh. Sedih karena kita meninggalkan perintah Allah. Sedih karena kita ini sampai hari ini masih kulhu al-falaq an-nas, itu aja hafalannya. Dari Ramadan dulu sebelum masjid jadi sampai jadi masih aja itu. Itu kalau itu sedih nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sedih urusan dunia, Islam tidak mengajarkan itu. Ya, karena orang yang selalu sedih dengan urusan dunianya, dia sedih, gelisah, cek sholat subuhnya, cek sholat fajarnya. Nah, inilah di antara keutamaan dari sholat atau waktu fajar. Ya, ulangi lagi. Yang pertama, keutamaannya Allah jadikan salah satu surat
yang diberi nama suratul Fajr, dan ini diawali dengan qaul qasam. Kayaknya ada istimewa. Kalau ingin lebih tahu, ya kapan-kapan kajiannya tadabbur surah Al-Fajr supaya tahu isinya suratul Fajr itu sangat luar biasa. Ya, karena kita hari ini tidak bahas tadabbur Quran, ini fokus kepada keistimewaan waktu Fajar. Ya, kemudian suratul Fajr ternyata tadi apa? Ditutup dengan kata-kata ya ayyuhan nasu mutmainnah. Artinya kalau ingin tenang, hati kita ingin tenang, jangan cari obat kemana-mana, kecuali coba dilihat sholat subuhnya, dilihat sholat fajarnya. Istiqamah, insya Allah akan tenang. Kemudian Allah juga menutup dengan kalimat wadkhuli jannah. Allah ingin mengkabarkan kepada kita bahwa ahli surga itu adalah diantaranya adalah orang-orang yang istiqamah, ya, dalam sholat fajarnya, dalam sholat subuhnya. Kenapa? Karena memang ya Rasulullah mengatakan siapa yang menjaga sholat 2 waktu ini, asar, kemudian apa tadi, subuh, kemudian dalam riwayat lain isya, kemudian subuh, maka orang ini adalah orang yang dikatakan ahli surga, dijamin oleh Nabi. Ya, maka dibebaskan dari sifat munafik, karena salah satu ciri munafik adalah berat dalam 2 sholat ini. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kemuliaan Fajar? Yang ketiga, Masya Allah, kita akan melihat salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Ya, ayat ke-78 itu diawali dari kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ya, dan seterusnya. Ya, panjang ayatnya sampai wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya'taqarrab kama mahmud dan seterusnya. Nah, ayat ini berbeda dengan Al-Fajr. Ya, tapi esensinya adalah Allah ingin menjelaskan kemuliaan Al-Fajr. Ya, kalau Al-Fajr tadi berbicara tentang waktunya. Tapi ketika suratul Isra ini Allah berbicara tentang diisi dengan apa waktu itu. Jadi waktu yang dikatakan mulia itu Al-Fajr itu diisi dengan apa ya? Itu kata Allah. Makanya di sini diawali dari kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini yang kita lihat. Ya, kenapa Allah menggunakan kata-kata Qur'anul Fajriyah? Padahal kalau lihat terjemahannya itu apa? Waktu subuh. Makanya surah ini sebetulnya adalah surah yang menjelaskan tentang sholat, waktu sholat. Ya, dari apa? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, ya, sampai gelap malam. Jadi ini waktu yang menjelaskan tentang waktu sholat. Tapi khusus untuk sholat subuh Allah gunakan dengan kata-kata wa qur'anal fajr. Seharusnya kan wa qur'an subhi, gitu kan? Tapi kenapa wa qur'anal fajr? Ya, ternyata ya para ulama ya menjawab, ya, kenapa Allah menggunakan kata-kata qur'anal fajr? Ya, bahkan apa? Ini kalau kita amalkan, Masya Allah, ini luar biasa. Karena ini sunnah Rasulullah pastinya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata Qur'anul Fajri? Bunda, ayahanda coba dicek. Rasulullah itu kalau sholat subuh qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu enak dilihat, santai, tenang, panjang. Itu Rasulullah. Ya, pernah Rasulullah satu hari sholat subuhnya pendek, ayatnya pendek, sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah sholat, ya Rasulullah, anasi, ya Rasulullah, apakah Anda lupa ini sholat subuh? Kok biasanya sholat subuhnya itu bacaan itu panjang, ini kenapa pendek? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tadi dengar nggak ketika aku takbiratul ihram tadi di awal sholat tadi, aku mendengar ada suara anak kecil yang menangis. Aku khawatir suami atau ayah dari anak ini ikut menjadi jamaah dalam sholat ini, dan aku khawatir ibunya di rumah sedang repot sakit sehingga anak itu butuh orang tuanya, maka aku percepat sholatnya. Ini namanya sifat Rasulullah yang sangat mencintai anak-anak. Rasulullah itu cinta sama anak-anak, sampai ada kalimat pintu surga itu salah satunya adalah babu mufrihus siddian.
Ya, pintu membahagiakan anak kecil, itu pintu surga. Jadi yang hobinya di sini suka membahagiakan anak kecil, bukan anak sendiri saja, anak siapapun, anak orang lain. Ketika kita hobi membahagiakan anak-anak, maka siap-siap masuk surga dari pintu apa? Pintu babu firusibia. Rasulullah termasuk yang sangat mencintai anak-anak. Ya, banyak keterangan. Ya, seperti Rasulullah menghibur pemilik burung yang burungnya mati. Ya, kemudian Rasulullah tadi ketika ada anak kecil nangis, Rasulullah mempercepat sholat subuhnya. Ya, tapi Rasulullah ternyata dalam riwayat dikatakan sholat subuhnya tidak lepas daripada bacaan Quran yang cukup panjang, 60 sampai 100 ayat Rasulullah membaca sholat subuhnya. Makanya Allah mengatakan di sini dengan kalimat wa Qur'anal fajr. Allah ingin memberikan kabar kepada kita bahwa subuh itu atau waktu fajar itu coba diisi dengan Quran, bacaan-bacaan Quran yang cukup panjang. Jangan subuh itu sholatnya Al-Ikhlas, An-Nas. Makanya walaupun dua rakaat, tapi menjadi kedudukannya sangat mulia, menjadi ukuran munafik atau tidaknya kita. Karena apa? Karena subuh ini walaupun dua berat, subuh ini berat. Apalagi rumahnya jauh dari masjid, apalagi gerimis, apalagi yang gak kuat dingin, tambah lagi COVID, jaga jarak, waduh makin berat. Ya, makin berat. Makanya Allah tahu ayat bunda, Allah tahu kenapa subuh itu 2 rakaat. Kebayang kalau subuh itu 4 rakaat. Makin masbuk aja kita. 2 rakaat saja ada yang masbuk, ya. Tapi ya kalau ada utuh sih nggak masalah. Jadi bukan bermaksud apa-apa. Ya. Tapi Allah tuh tahu, Allah itu dengan ilmunya, dengan bijaknya menentukan syariat. Ya, makanya kalau kita renungkan kenapa zuhur itu 4 rakaat. Ya, padahal itu waktu kerja. Justru Allah ingin mericas, menginstall apa? Energi kita. Kalau butuh seger itu habis kerja, depan laptop pusing, sholat 4 rakaat seger kita. Ya, tapi ketika subuh mau lama-lama. Karena apa? Satu, memang berat. Kedua, ini waktunya orang siap untuk bertebaran, cari nafkah bagi suami. Ya, itu yang dikatakan apa? Dalam Quran surat Al-Isra tadi, Inna Qur'anal Fajr. Jadi sesungguhnya Quran dikatakan Quran al-Fajr ini maknanya adalah waktu subuh. Tapi kenapa disebut Quran? Karena Rasulullah sholat subuhnya ini qira'ah atau bacanya itu panjang. Dan ini bagus untuk kita amalkan. Jadi minimal, ya mohon maaf, minimal kamu pun gak bisa 100 ayat. Yang minimal di antara bacaan sholat kita yang lain lebih panjang lah sholat subuh itu. Kalau sholat maghrib isya'nya itu dari at-takabur ke bawah, maka sholat subuh itu dari at-takabur ke atas. Jadi nggak harus seperti Rasulullah 100 ayat, ya enggak, ya. Tapi minimal kita ini mengambil sunnahnya dengan niat ya Allah, walaupun suratnya nggak sama panjang, tapi esensinya itu sama. Jadi ketika saya sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, ayatnya ya ini. Ketika sholat subuh, ambil ayat yang tengah-tengah. Nah, itu bisa untuk kita jadikan sandaran. Ya, jadi nggak harus 100 ayat. Itu yang berapa tadi? Kedua, ketiga ya. Ya. Kemudian selanjutnya apa keutamaan waktu fajar? Ya, tapi sebelum saya lanjutkan ada yang ketiga. Ini juga termasuk keutamaan. Ketika dikatakan tadi belum selesai, Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Ada kata-kata kana masyhuda. Masyhuda itu maksudnya disaksikan malaikat. Jadi sholat fajar, sholat subuh kita ini disaksikan para malaikat. Dari sholat fajarnya tadi, waktu subuh disaksikan para malaikat. Maksudnya gimana? Apakah waktu lain tidak disaksikan malaikat? Oh, jelas disaksikan. Malaikat itu nggak pernah lepas melihat kita daripada apa? Mencatat amal kita kan. Ada raqib, ada atid. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tapi maksud daripada disaksikan para malaikat dalam ayat ini adalah malaikat itu ada apa ya? Shift namanya. Kalau kita kerja itu ada shift ya, ada pergantian. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya,
yata'aqabuna fikum malaikatul lail wan nahar. Jadi malaikat siang, malaikat malam itu gantian. Kapan dipertemukannya? Kapan pergantiannya? Ya dua waktu tadi. Malaikat penjaga malam dia akan datang di saat asar. Ya, lalu sampai kapan? Sampai subuh. Malaikat yang menjaga waktu pagi sampai siang dia akan datang di waktu subuh. Makanya ketika orang sholatnya istiqomah 5 waktu, sebetulnya pahalanya Allah kasih 7 waktu. Jadi kita sholat 5 waktu nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau istiqomah tepat waktu maksudnya, ya sholat wala waktiha, Allah kasih pahala itu 7 waktu sholatnya. Kenapa coba? Karena malaikat itu mencatat, menyaksikan. Contoh begini, malaikat yang menjaga waktu pagi, ya ini datang tadi malaikat subuh datang, dan malaikat yang bertugas tadi malam dia masih ada. Jadi dua malaikat ini melihat hamba Allah yang sholat subuh dan sholat fajar, maka dua-duanya mencatat. Kalau dari waktu asar, waktu subuh dicatat 2, waktu asar dicatat 2, jadinya berapa? 7. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi nambah kan? Yang asalnya cuma 5 waktu, karena tertulis 2 oleh 2 malaikat di waktu subuh, tertulis oleh 2 malaikat di waktu asar, maka jadi 7 sholat kita gitu. Nah, itulah kenapa dikatakan inna Qur'anul fajri, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Bahkan malaikat ditanya oleh Allah. Ini kata Allah kepada malaikat, ayuhal malak, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-Ku ini setelah meninggal? Apa kata malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka ini kami tinggalkan dalam keadaan sholat. Masya Allah. Nah inilah kata-kata inna Qur'anul fajri kana mashhuda. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat, apa kemuliaan sholat fajar atau kemuliaan waktu fajar? Kemuliaan waktu fajar adalah berada dalam jaminan Allah. Siapapun yang istiqomah dalam sholat fajar, dalam sholat subuhnya, maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya. Karena begini, mohon maaf, fitrah manusia, apalagi zaman sudah seperti ini, fitrah manusia itu pasti butuh perlindungan Bapak Ibu. Kita siapa sih yang tidak mau perlindungan? Kita butuh perlindungan, kita takut dengan penjahat. Makanya ada satpam di komplek, itu tanpa sadar kita butuh perlindungan, butuh keamanan kita ini. Ya, kadang-kadang nggak cukup satpamnya, ada rondanya keliling warga itu ganti digilir, itu butuh keamanan. Kemudian anak kita sekolah butuh keamanan. Ya, suami kita kerja, istri kita berangkat kemana-mana butuh keamanan. Semua kita ini fitrahnya manusia adalah butuh keamanan, butuh perlindungan. Nah, Allah sampaikan dalam hadis ini, maksudnya Rasul SAW. Ya. Apa kata Nabi? Ini dalam hadis riwayat Muslim. Man sholla sholat subuhi fahuwa fi hikmatillah. Siapa yang sholat subuh istiqomah, ya maka dari Allah dia berada dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah, dijaga. Jadi kalau kita ini dijaga oleh Allah kemana-mana, dijaga ya dari kecelakaan, dari keburukan, dari kejahatan, Allah pasti jaga. Tapi syaratnya apa? Jangan pernah sia-siakan waktu subuh atau waktu fajar. Ya walaupun secara logika kita mungkin mengalami satu ujian. Jadi gini, tolong dipahami. Ketika ada kata-kata konteks dijaga Allah, bukan berarti kita nggak diuji oleh Allah. Jangan nanti mengatakan katanya dijaga Allah Ustaz, tapi itu subuh-subuh saya udah rajin ke masjid, motor saya hilang. Ada orang begitu kan? Ada, katanya fihimmatillah, katanya dijaga Allah. Nah, ini harus dipahami. Justru orang yang beriman itu Allah kasih ujian. Allah kasih ujian. Makanya Quran mengatakan ahasiban nas ayat roku ayaqulu amanna wa hum la
benar beriman tidak dikasih ujian sama Allah, mustahil. Jadi ketika kita ini istiqomah, pasti ujiannya pun akan lebih berat. Karena orang-orang yang istiqomah itu adalah di antaranya apa? Di antara orang yang sudah distempel ahli surga tapi masih hidup, itu orang istiqomah. Ya innal ladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu fatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya kalau ingin lihat ahli surga yang masih hidup sekarang ini, Pak, ya kita nggak bisa melihat seperti para sahabat. Kalau para sahabat dulu mah enak. Rasulullah mengatakan ahli surga, tidak bisa ahli surga. Tapi sekarang kita nggak bisa melihat dengan perkataan Rasulullah, kamu ahli surga, kamu ahli surga. Rasulullah sudah wafat. Tapi cara melihat ini ahli surga atau tidak, cek apakah dia ini istiqomah atau tidak. Orang istiqomah itu adalah penghuni surga yang berjalan di atas muka bumi sampai hari ini, itu orang istiqomah. Karena Allah mungkin ingkar janji kan? Ya, Allah mungkin ingkar janji. Wa basyiru bil jannati allati, kabarkan surga yang Allah janjikan. Ya, bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah yang keempat. Jadi berada dalam jaminan Allah. Dan orang-orang yang sudah istiqomah dalam sholat subuhnya, hajat kelihatan, kehidupannya itu pasti akan kelihatan tenang. Karena dia tahu bahwa yang menjadi urusan Allah itu biarlah Allah yang urus. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, kenapa hidup kita itu enggak keurus? Karena kita suka mengurus yang bukan urusan kita. Makanya ada kata-kata idza usjal amru min ghairi ahlihi fabtazir sa'ah. Kalau sesuatu perkara diurus bukan ahlinya, hancur, tunggu saja kehancuran. Enggak usah masalah akhirat, masalah dunia saja. Kalau yang urus bukan ahlinya, hancur dunia ini, Pak. Apalagi akhirat, apalagi urusan rezeki. Kita kan suka ngatur rezeki kita, ya kan? Kita suka ngatur. Akhirnya apa? Terjadilah korupsi, terjadilah jual beli curang. Karena kita mengatur rezeki kita. Kita selalu mengatakan pokoknya omsetnya 1 bulan harus sekian. Oh nggak bisa. Rezeki itu sudah diatur. Ada orang yang percaya kalau kematian itu mengejarnya, ya walaupun tuh figur di musyadah, kemanapun berada, walaupun di benteng yang kuat. Tapi aneh kalau ada orang yang tidak percaya kalau rezeki juga mengejar. Padahal antara rezeki dan kematian itu seiring berjalan, ya bahkan lebih cepat rezeki daripada kematian. Makanya orang yang sudah wafat itu Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan malaikat itu ketika melihat keluarga yang menangisi jenazah itu, Pak. Hasan Al-Basri kalau tahu, malaikat itu mengatakan, jangan salahkan aku, kata malaikat. Aku ini menjalankan tugas Allah. Dia ini aku cabut ruhnya karena memang rezekinya sudah habis. Kalaupun hidup percuma, gak ada rezekinya, gak bisa hidup. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam mendapat mukjizat itu menghidupkan orang yang sudah wafat. Nabi Isa. Tapi pertanyaan saya, apakah ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah wafat, orang itu dihidupkan sepanjang zaman? Tidak. Dihidupkan 1 minggu, 2 minggu? Tidak. Saat itu juga langsung diwafatkan. Kenapa? Karena ini tidak ada rezekinya. Ini tidak ada rezekinya. Kalau ada makhluk hidup tanpa ada rezeki, mustahil bisa hidup. Makanya sampai ada ayat Quran yang mengatakan apa? Orang-orang yang mati syahid itu dikatakan wala taqulu lima yuqal fi sabilillahi amwat bal ahya. Ya, jangan sampai kita ini mengira wala tahsabanna alladziina ya qutilu. Jangan sampai kita mengira orang yang mati syahid terbunuh di jalan Allah itu wafat. Kenapa? Mereka itu mana dalilnya? Diberikan rezeki oleh Allah. Ya, diberikan rezeki. Wa hum yurzaqun. Diberikan rezeki. Kenapa dikasih rezeki? Karena masih hidup. Itu jawabannya. Kalau seandainya dia ini wafat, Allah nggak mungkin mengatakan dikasih rezeki. Karena orang wafat itu udah gak butuh rezeki. Dia butuh rezeki itu orang hidup. Sampai ada kisah begini. Ini ada orang yang ngurusin rezekinya sendiri, diotak-atik dengan akal. Ada seorang terjadi pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Umar melihat ada seorang laki-laki membersihkan pelana kuda. Tahu kan pelana kuda itu? Dibersihkan oleh laki-laki itu. Dan Umar melihat dari kejauhan. Masya Allah, dalam hatinya Umar ini, Pak, ini orang rajin banget ya, teliti membersihkan. Apa? Sabar membersihkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang, nanti akan aku beri uang 100 dirham. Itu kata Umar. Bersamaan dengan itu, hati laki-laki ini yang membersihkan pelana kuda ini, dia mengatakan, ini pelana kuda bagus banget ya. Ini kalau dijual laku 100 dirham. Gimana ya? Umar ingin berbuat baik, sementara laki-laki ini berbuat jahat, mencuri. Tapi karena kalah imannya oleh iblis, kalah oleh hawa nafsunya, akhirnya apa? Dicurilah pelana kuda ini, maka dijual laku 100 dirham. Pertanyaan saya sekarang ini, kira-kira laki-laki tadi, Pak, kalau tidak menjual pelana kuda yang milik Umar bin Khattab tadi, dapat nggak 100 dirham? Tetap dapat nggak? Dapat. Dari mana tadi? Dari sahabat Umar. Ya, tapi karena hawa nafsunya yang tidak sabar menerima rezeki yang halal dari Allah, akhirnya dia potong jalan. Dia ingin cepat mendapatkan rezeki, nggak memikirkan lagi ini halal atau ini haram. Nah, ini hati-hati. Padahal dia sudah mendapatkan takaran, hari itu mendapat uang 100 dirham. Tapi perbedaannya adalah yang ini didapat dari hasil yang haram karena dengan mencuri hak orang lain. Nah, kita pun demikian, terkadang kita mengatakan kalau nggak kredit nggak mungkin saya punya rumah, Ustaz. Ada tuh orang-orang yang mengatur Allah namanya. Mohon maaf, kalau saya nggak riba nggak bisa, Ustaz, saya dapat motor ini. Ya, mungkin Allah akan kasih kita, cuma sabar dulu, kapan waktunya Allah yang tahu. Kalau Allah itu memberi di saat kita ini butuh, Pak, bukan di saat kita ingin. Ya, kalau keinginan biasanya itu adalah menjerumuskan. Makanya istidraj itu keinginan. Sumber dari istidraj itu keinginan. Mau ini, akhirnya lalai dari ibadah. Akhirnya ditarik ke neraka. Makanya ketika kita ini mengatakan berada dalam jaminan Allah, artinya bukan berarti kita nggak diuji. Kalau sudah istiqomah, ujiannya makin berat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kaidah dasar yang harus kita pahami. Ya, itu yang terdapat di tempat. Ya, keutamaan waktu fajar. Yang kelima, apa keutamaan waktu fajar? Yang kelima, ini waktu fajar ini adalah waktu yang sangat berkah. Waktu pagi berkah banget, insya Allah. Sampai Rasulullah khusus mendoakan kita, ayah bunda, dalam doanya yang sangat terkenal sekali, Allahumma barik di ummatin fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi hari. Berkah. Kalau doanya Nabi kira-kira mustajab nggak ya? Mustajab. Tapi umatku yang bagaimana, kata Rasulullah? Umatku yang bagaimana? Ya umatku yang mencintai lah, kata Rasulullah. Ya, jangan kita ini mengaku umat Rasulullah, tapi ternyata kita tidak mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu yang paling tahu jalan ke surga, yang paling tahu jalan menuju kepada Allah. Rasulullah. Sampai Rasulullah itu, kenapa Rasulullah sampai mendoakan ini? Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Karena segala aktivitas kita itu diawali pagi hari, dan yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah. Lihat Pak, ada satu sunnah doa. Doa ini dibaca baik adalah selesai salat subuh saja. Selesai salat subuh salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lihat, ini adalah apa? Niat atau kisi-kisi. Kalau ingin hidup kita berkah, ini tiga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, minta ilmu dulu. Minta ilmu dulu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang penting daripada amal kita. Makanya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan
perbuatan. Makanya doanya minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu yang akan mengantarkan kita ke jalan yang Allah ridho. Kalau belajar, ngaji itu mas siapapun ngaji gampang. Tapi yang berat itu adalah bagaimana ilmu yang disampaikan oleh para guru itu manfaat, itu yang berat. Makanya doa orang dulu di majelis taklim itu apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bukan hanya minta tambahan ilmu, tapi minta tolong diberikan pemahaman. Karena ada orang ngaji, tapi pemahamannya akhirnya keliru. Kalau Allah nggak buka pemahamannya, yang bisa memberikan kita pemahaman itu bukan gurunya, bukan asatidnya. Ya Allah yang bisa membuka hati kita. Makanya sehebat apapun materinya, kalau Allah tidak membukakan hati untuk kita memahaminya, mustahil kita bisa paham. Makanya tadi saya kutip di awal tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah saja memberikan kita ilmu. Ya, makanya masya Allah, ketika kita tahu bahwa pondasi kita ini untuk berbuat amal soleh, setelah kita punya iman, pastinya dengan ilmu, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang malas dalam mencari ilmu. Wah, semangat mencari ilmu, ngaji dan kenapa? Karena amal soleh kita itu kalau nggak pakai ilmu, tertolak. Syarat amal soleh diterima itu ikhlas, kemudian mengikuti Rasulullah. Artinya dengan ilmu, ya dengan ilmu. Jadi gerbangnya Rasulullah Allah ini adalah ilmu nafi'ah, ilmu manfaat. Yang kedua, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Barulah rezeki yang baik. Jadi mohon maaf, maksudnya begini, seorang suami bisa mencari rezeki yang baik, ini halal, ini haram, kalau dia punya ilmu yang bermanfaat. Seorang istri bisa mencari apa? Menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu bagi anak-anak yang baik, kalau istri itu tahu ilmu yang bermanfaat. Barulah kalau sudah rizkinya baik, ya rizki itu Quran itu dua mengatakan ada halal ada thayyib. Ya halal thayyib selalu dalam Quran disandingkan halal thayyiban. Kenapa Pak? Bu harus halal harus thayyib. Kalau cuma halal tapi tidak thayyib, maka jasad kita yang diserang. Ini sih halal, kambing ini halal, tapi karena dimasak dengan santan, sering kita makan akhirnya penyakitnya naik, kolesterol naik. Ya ini sih bagus, sayur-sayuran bagus, halal, tapi karena punya asam urat berlebihan akhirnya nggak toyib buat dasar. Makanya seimbang. Ya kalau cuma toyib itu juga nggak bagus. Ya ini baik kok Ustaz, ini baik beli dengan apa namanya cara jual beli yang benar. Ya tapi mohon maaf yang dibeli adalah binatang yang haram, minuman yang haram, ya berarti tidak halal. Maka dua, halalan thayyiban. Ya kalau saya kadang-kadang saya tambahkan satu, tapi ini bukan dalil. Jadi tambahan saja halalan thayyiban enakan. Ya. Kalau enak itu sebatas lidah. Jadi kalau enak urusannya lidah, kalau thayyib urusannya jasad, kalau halal urusannya adalah akhirat. Tidak mungkin orang cerdas mengorbankan akhirat hanya demi kepentingan jasadnya, apalagi hanya demi kepentingan rasa dan lidahnya. Ya mustahil. Maka itulah dikatakan apa? Doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ini yang paling penting ujungnya, wa amalan taqabbal. Ini yang paling penting ayat muda. Kenapa? Kita ini dalam beramal soleh, Allah perintahkan beramal soleh, tapi nggak ada jaminan Allah terima amal soleh kita. Nggak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin sholat kita diterima tadi? Siapa yang bisa menjamin ngaji kita diterima? Makanya Rasulullah seorang nabi yang maksum, yang sudah pasti diterima amal solehnya oleh Allah, masih minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya bagaimana mungkin kita ini nggak minta amal dia diterima? Makanya dalam beramal soleh itu ada khauf, ada raja. Ini fungsinya. Khauf itu rasa takut kalau amalnya diterima, sehingga terus memperbaiki amal, terus muhasabah. Kemudian raja itu berharap terus agar amal kita diterima. Jadi kita nggak ujub dalam beramal soleh. Orang yang ujub dia nggak ada sifat raja. Orang yang tidak istiqomah dia nggak punya rasa takut dalam beramal soleh. Makanya apa dikatakan Allah nggak pernah menjamin amal soleh kita diterima, tapi Allah hanya perintahkan kita beramal soleh. Dan salah satu caranya adalah agar amal kita diterima, makanannya harus halal.
sholat itu harus dengan pakaian yang halal, yang baik-baik, Allah terima. Ya, kemudian apalagi dengan ilmu yang benar, sholatnya akan diterima kalau ilmunya benar, ngaji Qurannya diterima kalau ngajinya benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian infaknya diterima kalau infaknya benar, tidak riya, tidak ada penyakit hatinya, tidak mencelanya. Ya, itu dengan ilmu semua. Makanya lengkap doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, baru amal kita akan mudah Allah terima. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah memberikan satu senjata yang luar biasa sebelum aktivitas. Doa ini sangat baik dibaca. Ya, karena yang kita cari itu adalah berkah Allah. Kita cari sebetulnya ridha Allah dicari. Tapi ridha Allah itu salah satu tandanya adalah Allah ridha, Allah kasih berkah kepada kita. Kalau Allah ridha, hidup kita tuh berkah. Kita dapat simpel. Berkah ini maknanya apa? Para ulama mengatakan berkah itu ini. Kullu ma tazidu fi ta'ah. Apapun yang membuat kita semakin taat kepada Allah itu berkah. Ya, saya ulangi lagi. Jadi berkah itu jangan diukur dengan banyaknya materi. Ya, kalau berkah itu ukurannya paling banyaknya harta, jabatan, Fir'aun itu orang yang paling berkah. Ya, bukan. Ya, kemudian berkah itu bukan diukur dari banyaknya anak. Berkah itu bukan diukur dari apa? Dari cantiknya pasangan hidup, gantengnya suami, dari lucunya anak-anak, bukan. Tapi berkah itu kalau kita punya pekerjaan, punya usaha, punya anak, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, tapi semua itu membuat kita semakin taat kepada Allah, itu berkah. Itu kuncinya. Jadi kalau kita punya mobil baru, rumah baru, tapi makin jauh dari Allah, tanda tanya itu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang Allah kirim kepada kita, tapi tidak berkah, tidak berkah. Makanya terus minta kepada Allah, ya Allahumma, ya barik lana, ya barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita ini kadang-kadang doa itu cuma fokusnya untuk makan saja. Padahal rezeki itu luas, ya kan? Rezeki itu luas, nggak harus untuk makan ya Allah. Ketika dapat rezeki Allah barik lana fima rozaqtana, ya Allah berkah apapun yang kau karuniakan kepada kami. Ya, ujung-ujungnya ya doa ini Allah barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Selalu ikut bebas dari api neraka. Kenapa? Karena banyak orang sebab dari masuk nerakanya karena dia tidak berkah rezekinya. Ya, termasuk doa yang sering kita baca juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada kata-kata wa qina adzabannar. Kenapa selalu ikut ini doa? Kata-kata ini selalu ikut. Karena begini, kalau kita cuma minta ya Allah berikan kebaikan dunia dan berikan kebaikan akhirat. Kalau cuma di sana doanya, bisa jadi dunia dikasih kebaikan, akhirat juga dikasih kebaikan, tapi mampir dulu ke neraka. Ada nggak orang yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka? Ada kan? Ada. Makanya doa ini mengisyaratkan kepada kita, ya Allah, saya ingin kebaikan dunia, saya ingin kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu apa? Masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Makanya ujung-ujungnya waqina ada banyak. Bebaskan saya dari api neraka. Ya itulah yang dikatakan apa waktu pagi itu adalah waktu yang berkah. Bahkan masya Allah kalau kita renungkan ini salah satu tanda amal soleh diterima. Para ulama mengatakan dia melahirkan amal soleh yang lain. Ini saya kasih rahasia yang mudah. Kalau ingin tahu apakah amal soleh kita diterima, amal soleh itu yang lain ya, coba cek. Jadi sholat kita ini tadi niat dari rumah sholat apa? Sholat subuh. Ternyata sampai masjid belum qomat. Bisa sholat fajar ya? Sholat fajar kita berdua, subuhnya dapat, fajarnya dapat. Ternyata setelah subuh ada majlis taklim. Padahal kalian ngaji, tiba-tiba tahu ada kajian, duduk. Jadi dapat berapa tuh? Sholat subuhnya dapat jamaah, fajarnya dapat, udah jadi orang kaya karena lebih baik dari dunia dan seisinya tadi. Kemudian dapat pahala majlis taklim. Oh itu luar biasa. Ini majlis taklim itu dahsyat kali. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza ra'aitum kata-kata idza maratu bi rawdatin min riyadil jinani fartaqu, kata Nabi. Kalau Anda berjalan melihat ada taman surga di sana, mampir, kata Nabi. Taman surga itu apa? Majelis dzikir, ya, tempat orang-orang duduk di mana di situ mengingat Allah. Ya, inilah majelis ilmu. Bahkan
kita ini tanpa sadar dari awal dulu tadi malaikat itu ada di samping kita, mengamplas dosa kita atau diamplas, dibersihkan. Maka ketika kita keluar bangkit dari tempat ini sampai ke rumah itu dosa berguguran berjatuhan sampai ke rumah bersih. Ya, Rasulullah mengatakan dalam keterangan ketika duduk bersama para sahabat, apa kata Nabi? Sahabat itu nggak mau bubar sebelum Rasulullah mengatakan, "Kumu fa inna ma'akum maghfiratun min rabbikum." Bangkit kalian semua, bangun semua. Karena bersamaan dengan kalian bangun, dosa-dosa kalian mau ampuni semua. Jadi ini kita ini nggak sadar, kita ini diamplas, makanya saking halusnya amplas malaikat. Dari tadi ada yang ngomong aja. Saking halusnya. Iya. Tapi itu berpahala. Mohon maaf, di majelis ilmu itu tidak ada aib, walaupun duduk tiba-tiba ketiduran, itu berpahala. Masya Allah. Lihat kata-kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi ilal jannah." Ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu atau berakrab-akrab dengan ilmu di majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya ke surga. Padahal cuma melangkah. Rasulullah tidak mengatakan siapa yang melangkah atau siapa yang berjalan ke majelis ilmu lalu dia duduk dengan rapi tertib, mendengarkan, mencatat, menghafal, memahami, mengamalkan, baru surga. Waduh, kalau hadis itu begitu Pak, berat Pak kita. Tapi Rasulullah cukup mengatakan siapa yang melangkahkan kaki berjalan menuju majelis taklim, hakikatnya dia sedang mudah langkahnya ke surga. Ya, makanya ini juga jangan diakal-akali hadis ini. Kadang-kadang diakal-akali, Ustaz. Saya di YouTube aja, di YouTube juga saya sambil melangkah Pak Ustaz. Itu diakal-akali. Rasulullah mengatakan kita melangkah ke majelis taklim. Ya, dan yang sangat luar biasa, Masya Allah, di sini pun ada malaikat itu mencatat. Ini penting saya sampaikan. Malaikat itu mencatat siapa yang amalnya baik di majelis taklim, mendengarkan, bahkan dia itu berdoa, berzikir. Karena adabnya ketika ada majelis taklim, ketika gurunya, ya siapapun ustadznya menyampaikan tentang neraka misalnya, itu yang paling baik adalah doa kita. Begitu disampaikan Fir'aun, Qarun, Haman, ya Allah jangan satukan aku dengan golongan-golongan Fir'aun, Qarun dan Haman. Itu doa. Ketika gurunya mengatakan ada contoh-contoh para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum jami'an. Ya Allah, satukan aku bersama orang soleh seperti Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Itu doa. Jadi terucap. Kalau lisan tidak pernah lepas dari doa, Masya Allah, ini bukan itu saja. Raudhah itu kita kejar kan di Madinah itu. Siapapun yang kesana harus sholat di sana. Kejar sampai antri berapa lama? Kenapa? Karena doa saya mustajab. Lalu Rasulullah mengatakan ini juga Raudhah, ini juga taman surga, maka doa mustajab. Doa mustajab. Ya, yang mau lunas hutangnya doa di sini. Insya Allah lunas kalau dibayar. Ya, kalau nggak dibayar tidak lunas juga. Ya, yang mau jodoh, ya banyak doa di sini. Insya Allah nikah kalau ada jodoh. Ya, jadi itulah doa itu harus diiringi dengan usahanya, maksudnya cuma doa saja saya. Nah ternyata malah kita duduk di sini yang mencatat amal baik ada. Yang mencatat amal buruk juga ada di sini, dicatat. Ini tadi bulan dari awal ini matanya ini kegorengan terus. Ini ngantukan aja, ya dicatat saja. Kemudian begitu selesai majelis, Allah minta catatannya kan, malaikat serahkan catatannya. Lalu kata Allah, malaikat serahkan catatan yang baik. Ya Rab, lalu yang buruk ini kemana? Kata Allah, wa ma syaqqa sobek lalu buang. Kenapa? Karena majelis itu sudah ditutup dengan kafaratul majelis. Itulah diantara keistimewaan kafaratul majelis. Jadi jangan sampai kita bermajelis tidak ada kafarahnya. Nah ini yang dikatakan apa tadi? Berkah. Ya, jadi doa Rasul SAW ini sudah jelas. Allahumma barik di ummati fi umuriha. Ya Allah berkahi umat kami di pagi hari. Ya, iktitam sekarang, iktitam atau penutup ya, dari pertemuan kita, insyaallah. Ayat bunda yang semoga dirahmati Allah. Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini menguji iman kita. Makanya buktikan, tolong buktikan iman kita ini kepada Nabi bahwa iman kita ini adalah iman yang sangat hebat. Dengan apa? Dengan istiqamah menjaga kemuliaan waktu fajar dan subuh.
Karena ini ukuran iman kita di sini. Iman kita apakah termasuk mukminin atau munafikin, adanya di sini. Rasulullah membanggakan kita saat itu selesai salat subuh. Rasul dengan para sahabat, Rasul biasa berdiam, diskusi. Lalu bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, man yujibul iman? Siapa menurut kalian yang paling hebat imannya? Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang paling hebat imannya itu iman para malaikat. Lalu kata Rasulullah SAW, oh malaikat? Malaikat iman itu hebat ya, pantas. Karena malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan tanpa hawa nafsu. Malaikat itu adalah layak sunallah, ma'amaru, wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu adalah malaikat yang terus taat tanpa maksiat kepada Allah. Pantas imannya hebat. Kata Rasulullah, bukan malaikat yang imannya hebat. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu yang imannya hebat itu para nabi, para rasul. Kata Rasulullah, para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul imannya hebat. Wajar, karena wahyu turun kepada mereka. Mereka adalah teladan para umatnya. Maka mereka adalah ya Rasulullah, uswatun hasanah. Bagaimana mungkin para nabi, para rasul imannya tidak hebat? Kata Rasulullah, bukan para nabi, para rasul imannya hebat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau para malaikat bukan, para nabi, para rasul bukan, pastinya kami para sahabat yang imannya hebat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian iman hebat. Kalian kalau imannya tidak hebat, kalian pasti orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kalian hidup bersama. Kalian melihat mukjizat turun, kalian melihat Quran turun. Bagaimana mungkin iman kalian tidak hebat dari para sahabat? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau bukan malaikat, bukan para nabi, para rasul, bukan kami para sahabat, lalu siapa ya Rasulullah yang hebat? Ternyata Rasulullah mengatakan, yang iman hebat adalah umatku yang tidak pernah jumpa denganku, tapi dia mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan isi kandungan-kandungan Al-Quran, walaupun hanya membaca tulisan-tulisan saya. Itulah iman yang paling hebat. Ya, jadi wajar kalau ada orang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, iman hebat, itu biasa. Tapi kita ini umat akhir zaman tidak jumpa dengan Nabi, tapi iman kita ini, masya Allah, beriman kepada Nabi. Tidak pernah melihat Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Inilah yang Rasulullah banggakan kepada para sahabat. Maka jaga iman ini, Pak. Jaga iman ini. Jangan sampai iman kita dicuri oleh yang namanya setan. Karena setan itu gak mencuri jabatan, setan gak mencuri anak, setan gak mencuri harta, tapi setan mencuri iman. Ya caranya dengan apa? Dengan kita ini dihembuskan rasa malas untuk ibadah kepada Allah. Termasuk salah satunya ketika ingin istiqamah di sholat subuh ataupun sholat fajar. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan pertemuan pagi hari ini, insya Allah bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita, ya agar kita tetap istiqamah dalam sholat subuh di masjidnya atau sholat fajarnya. Ya, kita ulangi lagi singkat apa tadi poin-poinnya. Keistimewaan fajar satu, ternyata Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Nah, ini artinya penting untuk kita renungkan. Yang kedua, ternyata waktu fajar ini apa? Allah tutup dengan kata-kata wadkhulil jannah. Jadi ahli surga itu orang yang bisa menjaga waktu fajar ataupun waktu subuh, karena beratnya pahalanya itu luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha, dan ada tandingan. Jadi jangan mengatakan begini, kalau sholat fajar yang pahalanya lebih hebat daripada dunia dan seisinya, kalau gitu saya fajar aja kalau subuh. Ini salah juga. Harus mindsetnya dirubah. Kalau sholat fajarnya saja pahalanya hebat, itu sunnah, apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat subuhnya. Kan kadang-kadang ada orang begitu, dia aja nggak berhijab tapi baik, nggak sholat tapi orangnya baik, nggak berhijab aja baik,